Oke, terima kasih banyak Pak Zaroni. Apa kabar? Baik, Ya, alhamdulillah Mas Abdul. sekarang kami dengan Pak Zaroni selaku penulis logistik dan supply chain ya Pak. Iya, Ada ya. berapa karya Pak yang sudah diterbitkan Yang Pak? sudah terbit saat ini baru 2 ya. Jadi buku pertama terbit tahun 2017 Mas. Ya, yang kalau saya boleh tunjukkan yang ini ya. Ya, Nah, ini Saya tunjukkan judulnya kemarin, Logistik and Supply Chain, konsep dasar, logistik kontemporer dan praktek terbaik. Ini tahun 2017. ya. Nah, kemudian tahun 2019 saya menulis lagi tentang logistik juga, tapi ini lebih kepada bagaimana memahami strategi. Ya. Nah, makanya saya beri title Circle of Logistics. Ya, ini ada kontribusi yang cukup banyak nih dari para editor juga, gitu ya. Baik. Oke, Pak, sebelum masuk ke mendalam ke kedua buku ini, mungkin kita flashback ke belakang, Pak. Ya. Mungkin tren logistik supply chain ini kan baru melek itu satu dekade ya lah, kurang lebih ya 7 sampai 10 tahun belakangan. Iya, benar. Ya. Nah, Bapak melihat sendiri selama satu dekade ini seperti apa trennya? Iya, pertama ini dari sisi industri luar biasa nih tumbuhnya ya. Karena logistik itu satu sektor yang nggak pernah habis ya, bahkan nggak ada matinya lah kata anak-anak muda itu ya. Ya, karena logistik itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, yang sederhana saja ya, logistik pangan itu kan memang diperlukan gitu ya. Nah, jadi trennya sangat besar pertumbuhannya, tidak hanya lokal tapi juga global dan regional. Nah, jadi itu yang mestinya menjadi suatu peluang ya, peluang bagaimana kita pertama adalah memberikan kontribusi supaya logistik kita itu efisien. Yang kedua adalah bagaimana logistik ini punya peran yang lebih nyata nih ke masyarakat ya dalam memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Nah, trennya seperti itu. Luar biasa tumbuh. Jadi kondisi sebelum pelaku industri ini melek logistik dan supply chain ini seperti apa sebelumnya itu Pak? Sebelumnya logistik itu hanya dipandang sebagai angkut-pengangkut ya. Ya, jadi ya sangat pasif ya. Jadi mereka sebatas ngirim barang atau nerima barang. Padahal logistik itu nggak hanya itu ya. Yang utama malah bukan itu. Yang utama adalah mengelola persediaan. Mulai mendatangkan dari pemasok, kemudian diproses ke pabrik atau kalau dia perusahaan dagang tidak perusahaan dagang, sampai setelah barang jadi sampai ke konsumen akhir. Nah, itu jadi itu yang belum dipahami selama ini. Jadi mungkin gampangannya mungkin di era 2000-an awal itu masih belum melek kan? Belum melek, sebatas hanya ekspedisi definisinya. Angkutan, mengenalnya adalah trake, maka ada istilah dulu, ada istilah EMKL, EMKA gitu ya. Ekspedisi muatan kereta api, kemudian muatan kapal laut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berkembang. Nah, ini dipicu oleh tekanan dari global. Ya, jadi sudah bicara tentang supply chain atau rantai pasok. Jadi bagaimana mengadakan ataupun mengelola aliran barang ya, mulai dari hulu ya atau upstream ya, yaitu dari pemasok sampai kepada konsumen akhir atau hilirnya. Nah, itu tidak bisa kalau kita hanya bicara hanya angkut-mengangkut gitu ya. Itu persisnya trennya per tahun kapan itu sudah familiar? Kalau di negara-negara maju ataupun di luar itu sebenarnya sudah sejak tahun 90-an itu ya. Nah, sejak adanya isu globalisasi lah terutama. Nah, kemudian kalau di Indonesia ya tahun 2010, 2015 mulai. Masih baru sekali ya? Masih baru-baru sekali ya. Dan itu juga belum direspon ya dengan cepat lembaga-lembaga pendidikan atau berkampus ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika itu perusahaan logistik atau perusahaan tracking waktu itu sumber dayanya dari mana Pak? Sumber dayanya ya saya katakan mereka intiknya semua karena background. Kan secara betul. Perguruan tinggi belum punya studi itu. Belum punya studi. Ya paling mereka kalau mengambil yang sifatnya manajerial ya
mahasiswa teknik industri atau mahasiswa lulusan manajemen yang bidang operation. Ya, tapi di situ kan dia belajar umum. Nah, lalu dikembangkanlah dengan sertifikasi biasanya. Dia ikut magang, ikut sertifikasi, kemudian dia menjadi expert, nah, sehingga dia bisa ngelola logistik suatu perusahaan. Gitu. Artinya dari pihak perusahaan harus men-training ulang gitu ya, Pak? Men-training ulang, kemudian mengembangkan lagi, kemudian mengirim ke lembaga-lembaga yang memang best practice, ya tidak hanya sekadar teoritis gitu ya. Seperti itu. Pak, 2012 itu kan dari pemerintah sudah mengeluarkan Siklosnas, itu Betul. jadi pemicu juga Pak untuk publik melek logistik, Pak. Siklosnas ini produk yang luar biasa karena dia mengintegrasikan banyak hal ya logistik. Jadi itu memicu perusahaan dan semua sektor untuk melek logistik karena tantangannya ternyata Indonesia sangat kompleks gitu ya Mas ya, sangat kompleks sehingga semua orang, semua sektor concern ataupun naruh perhatian banyak terhadap bidang logistik ini. Ya, gitu ya. Jadi di level perguruan tinggi itu persisnya baru 2015 dipelajari atau gimana Pak? Persisnya ya tahun 2015 sih. Nah itu pun beberapa itu diawali dengan kampus yang membuka studi ya? program studi logistik ya, kalau saya sebut ya mungkin boleh ya saya sebut katakanlah di Trisakti ya, dia sudah, tapi dulu dari background transportasi yang sekarang menjadi ITL ya. Kemudian di Bandung ada Politeknik Pos Indonesia, ada Stimlog ya, kemudian kampus-kampus negeri juga sudah mulai membuka tapi levelnya S2 Master ya, seperti ITB, kemudian ada lagi di UGM, di IPB, dan dia concern bidang risetnya S2. Nah untuk yang bidang S1 apalagi yang vokasional atau yang profesi gitu ya, itu masih sangat kurang. Bahkan ada yang udah sampai level SMK ya Pak? SMK, betul. Sekarang sudah ada level SMK, ada SMK ya. Sifatnya ada administrasi dan pergudangan, administrasi di kepabeanan, administrasi pengolahan transportasi yang sifatnya dokumen-dokumen yang diperlukan di bidang logistik. Gitu. Itu level SMK. Kalau Pak Zohri melihat itu kita baru 2015, kita terlambat nggak sih Pak untuk itu? Ya selalu berpedoman daripada nggak sama sekali ya. Kalau terlambat ya. Tapi kita kan berpikirnya adalah ke depan. Ya, jadi mulailah yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi nggak ada istilah terlambat. Ya, jadi ini menjadi tugas kita bersama. Bagaimana membangun kompetensi SDM di bidang logistik gitu ya. Setidaknya mereka tahu apa yang harus dikerjakan, tahu bagaimana proses mengelola logistik ya, mengerti jenis-jenis barang mana yang berbahaya, mana yang tidak, bagaimana handling itu dilakukan ya. Jadi harus paham karakteristik dari barang itu, kemudian dia harus paham bagaimana moda transportasi yang akan digunakan. Seperti itu. Sebenarnya sifatnya teknis, tapi kalau kita tarik ke lebih manajemen, dia nggak sekedarnya teknis, tapi juga integrasi dari semua ilmuwan. Dengan dimulai baru 2015 itu tentu ada keterbatasan literasi gitu Pak, literatur sangat itu kondisinya waktu itu gimana Pak? Kondisinya kalau literatur yang sifatnya textbook itu sudah ada, tapi dalam bahasa internasional ataupun bahasa Inggris ya paling banyak itu sudah ada, dan diajarkan di kampus-kampus itu hanya satu mata kuliah ya, manajemen supply chain atau manajemen logistik gitu ya. Nah tidak per subtopik, misalkan khusus warehousing, khusus tentang inventory management dan seterusnya. Nah jadi sangat terbatas literaturnya ya. Jadi dan itu berangkat dari manajemen operation ya, jadi tidak khusus membahas tentang logistik manajemen gitu ya. Nah kemudian kampus karena menggunakan textbook ya, untuk level S1 sangat mungkin ya. Lalu sehingga ada kekurangan bagaimana kita punya referensi yang tidak hanya teoritis atau pengetahuan saja, tapi kontekstual ya, terutama mengangkat isu masalah case-case dan juga masalah-masalah sifatnya tataran praktis operasional itu mulai didorong ya, mulai
diminati atau dikerjakan oleh kampus-kampus Indonesia. Ketika penyusunan silabus itu, Ya. Pak Zohri kan sebagai dosen juga kan? Ya, sebagai Sempat dosen praktisi. dilibatkan Ya. waktu itu atau gimana, Pak? Ya, terlibat dalam beberapa diskusi ya, seperti melalui Kemenko Ekonomi kan sekarang ada kalau nggak salah Perpres atau tolong ini ya mungkin Inpres ya atau minimal keputusan menteri ya tentang bagaimana kompetensi logistik itu seharusnya seperti apa ya itu memang disusun dari beberapa kalangan ya dari beberapa pihak ya seperti asosiasi kemudian industri kalangan kampus profesional ya dan bahkan juga mendatangkan best practice dari luar negeri gitu ya. Itu dalam membangun kompetensi. Dan saya terlibat ketika saya di Sopejen Indonesia ya bersama timnya Pak Setiadi gitu ya. Dan juga Alfi ya ikut memberikan kontribusi bagaimana standar kompetensi bidang logistik gitu ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Ini sudah tahun ke-6 ya, Pak? Tahun ke-6 ya. Itu kondisinya sudah banyak literatur untuk logistik supply chain, Pak. Kalau Indonesia yang literatur Indonesia ini masih kurang. Jadi ini membuka kesempatan nih peluang nih kita undang beberapa akademisi dan profesional untuk menuliskan apa yang diajarkan, apa yang dipraktekkan ya supaya dengan dituliskan itu akan tersharing, akan terbagi luas ya. Ya medianya silakan berbagai bentuk ya, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk model seperti ini gitu ya. Jadi yang penting kita mengajak ataupun berharap lah untuk gotong royong bagaimana berbagi pengetahuan dan praktek terbaik di bidang logistik dan supply chain. Artinya sebelum adanya literatur semacam yang Bapak tulis ini, semuanya textbook dari luar negeri? Dari luar negeri, betul. Dari luar negeri. Dan itu paling beberapa kampus melakukan modifikasi dalam bentuk modul-modul gitu ya. Ya. Dan itu pun tidak banyak. Setahu saya murni textbook dari luar negeri gitu ya. Itu kalau dari Pak Zohri melihat apa kendalanya ketika literatur terbatas, literasi terbatas bagi mungkin pengajar untuk mengajarkan ke mahasiswa atau siswanya, Pak? Iya. Ya pertama ini kita lihat kenapa seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi hal yang baru. Jadi pengajarnya pun dulu background-nya nggak logistik. Jadi pengajarnya bisa aja background-nya manajemen industri atau manajemen operation gitu ya. Jadi yang masih mendalami juga masih sekolah mereka kan, sekolah di luar negeri ataupun. Nah itu satu itu. Yang kedua ya memang ini nggak hanya bidang logistik ya mungkin secara umum ya jadi dorongan untuk menulis masih perlu ditingkatkan lah gitu ya. Jadi itu yang sebabnya jadi dan juga logistik sangat kental dengan dunia industri, dunia praktek. Berbeda dengan beberapa teori yang sifatnya bisa dilaksanakan dengan lab atau kelas saja. Jadi ini sangat melibatkan pihak industri ya untuk ikut berbagi sebenarnya. Nah, itulah tantangannya bagaimana kampus bisa kolaborasi bareng dengan dunia industri ya untuk meramu suatu materi pengajaran atau materi buku yang mix antara akademik dengan profesional. Kalau di luar negeri sudah biasa ya, seperti di UK itu memang buku ditulis itu oleh para profesional, tapi dia diajari bagaimana penulisannya. Nah, apakah itu menjadi alasan Pak Zahroni menulis buku pertama ini? Ini kan selang 2 tahun setelah 2 tahun, ya. Tren studi logistik itu ada ya Pak? Iya. Dan itu penyusun berapa lama Pak? Dan idenya kenapa harus menulis? Iya. Kalau pertama harus menulis ya semata ingin berbagi ya apa yang saya terima jadi dari obrolan kawan-kawan ya dari yang saya baca dari yang saya kerjakan itu sayang kalau nggak kita ceritakan kembali gitu ya itu yang motivasinya itu. Yang kedua supaya mendorong orang lain itu menulis karena nulis itu sebenarnya gampang dan kita bisa kapanpun ya bisa menulis tidak harus menunggu mood yang ada atau nunggu tua gitu ya. Nah jadi motivasinya itu jadi ya
sangat menarik lah untuk kita tuliskan gitu ya. Jadi kebetulan saya di bidang industri logistik ini ya sejak tahun 2013 tepatnya ya. Nah, jadi 2 tahun sebelum buku ini 2 tahun sebelum saya mulai nulis ya. Jadi sebenarnya mulai nulis sendiri itu ya sejak tahun 2016 ya. Jadi 3 tahun baru bisa menulis gitu ya. Nah, gitu. Dan jadi ini juga kumpulan dari pengalaman Bapak selama di pos logistik ya? Di Poslog, kemudian interaksi dengan kawan-kawan di kementerian, di industri gitu ya. Jadi satu isu ya sayang kalau kita nggak tuliskan. Sampai hari ini Pak, ini apakah jadi referensi beberapa kampus atau pendidikan? Sepengetahuan saya ya, terutama untuk pegangan para dosen dalam mengajarkan ketika dia membahas satu topik itu mudah dideliver, meskipun ini sifatnya permukaan, tapi mendorong orang untuk belajar lebih jauh. Ya, jadi setelah tahu mengapanya, kemudian tahu apa, nah tinggal bagaimana inilah dia mencari referensi yang lebih detail, gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi mendorong para pengajar untuk mencari referensi yang lebih detail dari setiap isu yang dibahas di dalam buku ini, gitu ya. Dan saya juga nulisnya tidak berat-berat, ya karena nulis saya ini sekadar tip juga mungkin ya Mas Abdul ya. Jadi ide itu kadang muncul kalau saya nih dari kalau kita slow, ya. Slow itu kalau saya dapat dengan cara sepeda ataupun jalan kaki. Nah, ada ide langsung saya catat singkat dalam note ya, saya tulis tangan. Kemudian malamnya saya pelajari ya, saya cari referensinya. Misalkan saya dapat ide simple aja. Waktu saya naik pesawat ternyata kok sekarang Citylink tidak bukan karena masalah Covid ya. Banyak pesawat yang berbiaya rendah itu mulai minta informasi pesanannya konsumen penumpangnya. Misalkan, saya mau pesan nanti Aqua, air minum dalam kemasan di pesawat. Nah, jadi itu salah satu, ternyata secara teori ini akan membuat efisiensi logistik. Kenapa? Karena dia akan menyediakan barang sesuai yang dipesan. Ya, jadi nggak ada barang yang tidak dipesan jadinya. Nah, seperti itu ide. Nah, langsung saya cari referensinya tentang forecasting, tentang demand ya, tentang supply. Jadilah itu satu tulisan tentang, jadi orang tahu mengapa harus membuat forecast, mengapa tekniknya bagaimana dan seterusnya. Seperti itu Mas. Jadi ide itu memang bisa datang dari manapun. Gitu. Dan Pak Zoris setelah buku pertama juga menulis buku kedua. Ini selang berapa tahun Pak? 2 tahun ya terbitnya. 2 tahun. Yang ketiga pun nanti juga tahun ini. Jadi 2 tahun. Apa pembedanya dengan antara buku pertama dengan kedua Pak? Ya, pembedanya yang utama adalah pendekatannya. Kalau yang di sini lebih kepada konsep dasar dan kontemporernya ya. Maka di sini kita bahas beberapa isu kontemporer. Nah, kalau yang ini bagaimana strategi yang sifatnya generik itu bisa kita terapkan. Nah, jadi ini juga menjadi pegangan tidak hanya praktisi tapi juga para top level ya. Jadi dia yang waktunya terbatas baca mungkin, dan nggak harus urut bab ya. Nggak harus urut bab, dia baca kemudian dapat inspirasinya, dia langsung dilihat apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Kira-kira gitu. Dari isu yang lagi hangat beberapa tahun ini, mungkin ada nggak yang ditampilkan di buku ini dan perlu dibaca oleh publik, Pak? Yang hangat adalah tentang logistik supply chain 4.0 ya, dan ini kan isunya tentang digitalisasi logistik, terutama didorong adanya pandemi ini ya. Jadi semua pihak, semua sektor industri harus tetap survive, tapi dia harus mengubah model bisnisnya dengan digital. Nah, ini kita bahas ya, sudah kita lihat trennya ngarah ke sana, maka saya bahas khusus ya dalam satu topik best practice ya. Nah, itu menjadi relevan ya. Nah, kemudian dalam konteks Indonesia juga ada lagi logistik bantuan kemanusiaan, yang mana negara kita adalah salah satu negara yang
Ring of paling fire, Pak, ya betul, ring of fire paling besar, paling banyak jenis bencana ya. Nah itu perlu semua orang melek bahwa bencana itu ternyata paling besar adalah effort logistiknya. Karena begitu bencana terjadi, maka kita harus memanage logistik kebencanaannya supaya korbannya minimal. Nah, itu isu-isu yang sangat relevan saat ini. Dan sekarang Pak Zaroni juga sedang menyusun buku ketiga. Itu apa, Pak? Ya, insya Allah ini sedang proses editing ya, buku tentang green logistik dan halal logistik. Ya, jadi ini juga dipicu pandemi ya. Pandemi ini kan kita harus berperilaku sehat ya. Nah itu diulas di materi green logistik ya, tidak hanya logistik untuk kelestarian ya, gimana menjaga lingkungan, tapi juga logistik yang sehat, logistik yang higienis ya, dan itu sangat erat dengan halal. Kalau dalam konsep Islam namanya halal dan thayyiban. Thayyiban saya maknai dengan green logistik. Nah itu. Jadi buku ketiga ini menjaga nanti tren masa depan nanti ya Pak? Masa depan ya, baik secara komersial maupun secara perilaku masyarakat. Contohnya simpel ini Mas. Jadi misalkan ya ini tolong dimaknai tidak kontroversi ya. Toko yang menjual ataupun market ya, pasar yang menjual semua produk baik halal dan non halal. Nah itu gimana caranya? Ya, jadi faktanya kan seperti itu. Supermarket ada yang menjual produk halal non halal. Nah masyarakat pengen dapat kepastian nih cara handling dia, apakah dicampur tidak saat dia nyimpen barangnya, saat ngangkutnya, bahkan saat penyajiannya. Nah itu perlu kepastian dari masyarakat bahwa dijamin itu masih halal. Ya, nah itu penting. Nah isu ini merespon pasar sebenarnya, bagaimana bisnis masih bisa jualan kedua produk tersebut. Apa juga karena pemerintah sudah aware tentang pasar muslim ini besar sekali Pak ya? Pasti itu salah satunya. Dengan regulasi yang sudah ada, jadi halal tidak hanya bicara konten, isi, tapi juga prosesnya. Dan juga kalau kita mau ekspor produk-produk kita ke luar negeri, ke negara-negara non muslim tapi minoritas ya, yang muslimnya sedikit, itu juga sangat diperlukan. Jadi mana saat ini pelakunya adalah baru Malaysia dan beberapa negara ya seperti Thailand. Nah, kita masih sangat kurang sekali untuk mensuplai produk ekspor halal. Pak, saat ini kan udah lagi trennya logistik e-commerce. Ya. Apakah nanti juga Pak Zaroni akan menulis itu, Pak? Ya, insya Allah ya. Jadi itu juga sekaligus buku berikutnya. Khusus tentang logistik e-commerce gitu ya, dan sebagian juga udah dibahas ini, tapi kurang detail. Misalkan bagaimana fulfillment itu, bagaimana order manajemennya ya, bagaimana kurir yang sesuai dengan kebutuhan e-commerce, itu menjadi isu yang menarik gitu ya. Itu Pak Zaroni melihatnya itu yang sekarang lagi tumbuh pesat? Betul, itu sangat tumbuh pesat ya, karena di era sekarang ini semua perilaku masyarakat adalah minded dengan digital dan e-dagang gitu ya, atau e-commerce itu yang sangat. Dan sudah barang tentu literaturnya sangat terbatas. Sangat terbatas, bahkan saya belum menemukan yang dipublish ya, belum menemukan. Ya, dalam bentuk pelatihan sudah ada, tapi untuk mendokumentasikan dalam bentuk buku yang bisa diakses oleh banyak itu setahu saya belum. Ya. Artinya temuan yang kemarin saya wawancara dengan Asosiasi Logistik Indonesia, bahwasanya ada gap antara pertumbuhan bisnis logistik dengan referensi dengan SDM-nya juga betul Pak ya? Sangat betul. Ada gap, bahkan kita kesulitan nih kalau teman-teman industri itu kan sekarang ini kayak paradok ya. Jadi orang nyari kerja banyak, tapi yang memenuhi kualifikasi sangat sedikit. Nah, beberapa level yang sifatnya manajerial ke atas lah, atau supervisor sampai ke top itu sangat kurang. Sehingga kita terpaksa meng-hire dari India, dari Thailand ya, dari Cina ya. Kalau perusahaannya afiliasi sana pasti itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau perusahaannya kita nasional ya, kenapa harus mencari dari luar kalau dari dalam negeri tersedia. Nah ini sekaligus memberikan kesempatan anak bangsa lah bahasanya ini untuk
memberikan solusi masalah logistik di negara sendiri. Itu sangat kurang. Sangat. Pak, dengan terbahasnya literasi tentang logistik ini, mungkin saran dari Pak Zohri terhadap dunia pendidikan, terutama para dosen ini, Pak? Ya, saat ini kan pemerintah ya dan asosiasi sudah luar biasa nih menghasilkan suatu standar kompetensi bidang logistik ya, bahkan sudah dibuat dalam bentuk regulasi ya, entah Kepmen ataupun Perpres ya, itu sudah ada ya. Nah, itulah tinggal dari sana didetailkan bagaimana penyiapan modulnya atau bukunya, kemudian bagaimana model belajarnya ya, termasuk penggunaan laboratorium, magang, tugas akhir, penyiapan kasus, itu mesti dibuat seperti itu. Karena kalau pengajar kita harus berubah, tidak hanya semata-mata satu arah ya, textbook, tapi juga harus diikuti dengan semua model ya, semua bentuk ya. Nah, itu mesti disiapkan oleh kalangan kampus atau pendidikan ya. Meskipun dia nggak harus punya prodi sendiri ya, nggak harus punya fakultas di bidang logistik, tapi bisa integrasikan dengan prodi-prodi yang lain, semua bidang. Jadi idealnya gini, logistik ini masuk ke semua organisasi perusahaan ya, supaya mereka berperan bagaimana membuat pengadaan barang itu efisien. Nah, itu kan dibutuhkan sekali. Nah, pihak kampus harus mulai mengintegrasikan keilmuannya concern ke logistik dan supply chain. Artinya harus ada kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku industrinya, termasuk dari pemerintah, Pak, untuk menyiapkan banyak-banyak referensi literatur itu. Benar, sangat diperlukan itu kolaborasi itu ya. Ya, supaya tidak ada gap. Dan nanti gini, apa yang terjadi dalam industri bisa diajarkan di universitas atau di kampus. Nah, apa yang berkembang di kampus, riset, diterapkan, diadopt di industri. Nah, jadi dan yang mungkin praktisnya punya pesan menulis bisa difasilitasi. Minimal dalam bentuk case study, itu yang saya harapkan. Jadi kita punya suatu, bayangkan nanti ada terbit buku lagi khusus tentang case-case ya, kasus-kasus logistik Indonesia. Nah, di situ cerita background-nya, cerita masalahnya, keputusan apa yang diambil, dan peluang apa yang bisa dilakukan perbaikan. Jadi membuka pemikiran. Ya, jadi ilmu itu berkembang karena adanya praktek, ada masalah, gitu sebenarnya itu. Baik, paling terakhir Pak, mungkin dari dua buku ini, apakah bisa diakses Pak atau dibeli di mana gitu Pak? Iya, ya memang kalau penulis itu kan nggak berpikir komersialnya ya atau belinya. Penerbit sudah menyiapkan, jadi semuanya dalam bentuk e-book. Bahkan saya dengar mereka juga akan membuat harga yang jauh lebih murah, yang mungkin 50 ribuan atau bahkan 20 ribuan, atau bahkan gratis, gitu ya. Jadi nanti penerbit yang akan mengatur itu. Kalau hard copy-nya ini di Gramedia memang distribusinya. Di Gramedia terbatas, jadi saya lihat banyak di. Kedua buku ini masih ada Pak? Kayaknya stoknya udah habis. Oh, habis, tapi kedua-duanya. Gramedia kalau udah di e-commerce? Nah, e-commerce ada. Di e-commerce ada. E-commerce ada. Ya, jadi kalau itulah salah satu juga bentuk penjualan yang fleksibel ya. Jadi penerbit rupanya banyak menggunakan media e-commerce ya, seperti Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, itu juga saya lihat ada di sana. Nah, nanti yang buku ketiga ini saya minta penerbit lebih banyak ke e-booknya. Jadi pertama bisa warna-warni ya kalau buku cetakan terbatas ya, karena kita harus menekan biaya, sehingga tidak sangat mungkin lah kita cetak dalam bentuk color. Kalau digital itu sangat mungkin ya, akan ada videonya bisa. Ya. Tapi selama ini ketika secara penjualan antusiasnya gimana Pak? Sangat ini saya malah juga di luar ekspektasi. Ya, jadi habis dalam waktu 6 bulan gitu ya. Nah, mungkin ada event-event, biasanya mereka ada event asosiasi yang minta itu ya. Jadi dia cetak katakanlah 1.000 sampai 3.000 gitu ya per kali edisi. Nah, kemudian karena kondisi pandemi sepertinya banyak terhenti nih untuk nyetak ulang ya, tapi saya dengar mereka mau menyiapkan e-booknya supaya jangkauannya bisa lebih luas.
Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Iya. Zorin sudah menyempatkan waktu dengan wawancara dengan Transgo. Semoga Iya. depan akan banyak penulis tentang logistik suplitan ya Pak. Harapannya seperti Hmm. itu. Ya, kita gotong royong untuk kolaborasi, Hmm. semuanya menuliskan. Hmm. Gitu ya. Ya, terima kasih Terima para kasih banyak Bapak. pembaca Ya. setia. Ya, ya, terima kasih.